Baik, sebelum kita belajar model eh, linear, ini ada teladan regresi logistik ya, regresi logistik eh, yang mana kita sajikan di sini bagaimana menganalisis sebuah regresi logistik dengan pakai aplikasi R. Nah, ini datanya eh, kita ambil dari sebuah lokasi di University of Florida ini, UFL University of Florida, dari bukunya eh, tentunya dari bukunya Alan Agresti ya, dari buku An Introduction to Categorical Data Analysis edisi ketiga. Baik, nah, jadi kita mulai. Datanya sebetulnya ada di lamannya Start UFL Edu, ya. Atau kalau sudah di-download, ya, bisa ditaruh di mana saja direktorinya di mana data tersebut kita tempatkan. Aslinya Krebs.dat kita rubah menjadi Krebs.txt yang kalau kita running sekarang begini, jadi kita running ya, jadi kita panggil uh, datanya ini batu tabel Krebs.txt, datanya seperti ini, datanya ada 173 baris. Nah, kemudian ini memplotkan eh, data tersebut, ya, datanya data Krebs, ini membuat scatter plot eh, antara X dan Y. Nah, kalau kita lihat X-nya apa, ini ya, eh, di sini Y-nya adalah 101010. Ya. Kemudian X-nya adalah eh, di sini width, width lebar. Ya. Nah, oke. Okay. Jadi X-nya width, Y-nya biner 1010. Oke, kalau kita plot ini pakai jitter, gambarnya seperti ini. Jadi datanya besar. Dari di sini ada 20-an, lalu 22, 23, 21, 20. Yang ber-21 ya sampai di sini. Sini yang sampai 34. Di sini yang Y-nya 0, di sini yang Y-nya 1. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu library yang namanya GM. Ini untuk menganalisis generalized additive model, ya, GM. Karenanya kalau belum memiliki library GM harus diunduh dulu, ya, jadi package, install package ya. Nanti kalau kita belum ini harus set grand dulu, set grand mirror-nya. Set grand mirror itu lokasi server di mana kita ingin mengunduh library tersebut. Ya, seandainya sudah ada, kita panggil di sini library GM. Ya. Jadi sudah dipanggil GM fit, GM fit-nya ini apa namanya Y-nya sama dengan ya Y-nya tadi 110 itu merupakan fungsi dari S-bit. Family-nya binomnya, datanya binomnya kan 110 dari data Krebs. S itu fungsi untuk smoothing, smoothing function. Oke, kita teruskan di sini curve-nya, fungsi kurvanya dari game fit tadi, ya. Dan dengan data frame lebarnya adalah X-nya adalah lebarnya, tipenya resp, ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini adalah muncul data smoothing data yang mulus, ya, mulus. Nah, kemudian kita memplot GAM, ya, generalized additive model smoothing fit, ya, okay. Ini fitnya, dan kurvanya seperti ini, nah, kurvanya. Nah, kalau ini mungkin bisa dan datanya ini sekarang eh, fitting. Nah, logistic regression fit is added to the plot, gitu, ya.
Nah, kemudian kalau kita lihat summary-nya, summary fittingnya, oke, di sini kita dapatkan hasilnya, ya. Ini yang dipanggil Y merupakan fungsi dari width, ya. Kemudian pemilihnya binomial, datanya Krebs, dia ada minimum, first kuantil, median, kuartil ya, ini karena Q kuartil, ini kuartil, ya, dan maksimum. Nah, ini biasanya beberapa 5 di antara 7 yang digunakan untuk menentukan membuat box plot. Nah, kalau kita lihat sekarang koefisiennya, interceptnya min 12,3508, ini signifikan, weight-nya 0,4972 juga sangat signifikan. Signifikan pada taraf 0,1%. Kalau 5% itu bintang, bintang 2 1%, bintang 3 0,1%. Oke. Tidak signifikan kalau begini. Kalau 0,1% titik ya. Oke. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya, ini parameter dispersi dari famili binomialnya. Oke. Ini null deviance sama residual deviance dengan derajat deviance 172 dan 171. Seluruh data ada 173. Ini AKIK information criterion-nya 198,45. Oke. Nah, kemudian kita kalau mau melanjutkan, kita mau memprediksi ya. Jadi kalau kita masukkan fungsi tadi, kalau memprediksi ya, dengan lebar untuk lebar 21,0 itu, kemudian di sini muncul nilai saya rasa ini peluangnya 0,1296 ya. Kemudian di sini juga mempredik kalau width-nya dipilih dari rata-rata. Rata-rata keseluruhan dari width. Jadi ini lab dollar width ini dari data Krebs, variable width, nilai rata-ratanya berapa. Nah, kalau diambil rata-ratanya nilainya ini 0,673876. Itu estimated dari probability of satellite at mean width. At mean width. Kalau ini at mean 21, at width 21,0 ya. Kemudian kita lihat summary-nya, summary itu tadi ya. Summary-nya seperti tadi. Ini confidence interval, ini confidence intervalnya. Kalau kita ingin membuat selang kepercayaannya, ya dengan profil likelihood, ini nilainya. Jadi batas bawah 2,5%-nya ini dari min 17 sampai di atasnya 97,5%, ini berarti 95% ya. Dari min 17 sampai min 7, dari min ke min. Di sini kita punya nilainya adalah min 12. Jadi min 12 itu di antara dua nilai ini ya, dan nilainya signifikan karena dari min ke min tidak lewat angka 0 ya. Demikian juga dari width-nya ini dari 0,3 sampai 0,7. Taksiran width di sini 0,49. 0,49 di antara 0,3 dan 0,7. Bagaimana barusan kita lihat ini ya. Confidence interval atau selang pertanyaannya. Kemudian kita pergi ke bawah di sini. Kalau kita ganti ini ingin melihat yang lain ya, kita perlu library yang namanya car di sini. Kemudian ini kalau fit tadi kita analisis dengan ANOVA ya. ANOVA-nya tentunya dengan pendekatan likelihood ratio ya, untuk menguji pengaruh width tadi ya, untuk menguji pengaruh width. Oke. Nah, ini nilainya ya. Nilai likelihood ratio chi-square-nya 31,306 yang ternyata di sini bintangnya 3, sangat-sangat signifikan. Terus signifikan pada taraf 0,1%. Nah, sekarang GLM ini ada di library car saya kira.
data. Ini kemudian kita fitting, dan di sini bukan GEM ya, tapi GLM, generalized ya. Oke. Modelnya Y merupakan fungsi dari weight saja, nggak ada S-nya, tidak ada smoothed lagi, tidak ada pensmoothan. Ini family-nya binomial, datanya grep. Jadi kalau ini kita running, kemudian prediksi fit-nya, prediksi probability-nya, ya. Oke, kalau mau dilihat di sini prediksi prop, nya, nah itu ya, prediksi berdasarkan probability-nya maksudnya semuanya. Dan sekarang di sini kita hitung prediksi ya, prediksi linearnya ya, LP linear prediction. Nah, prediksi linear itu untuk variable fit-nya ya, berapa dikurangi, ini kan semacam seperti batas bawah, ini lower bound ya, batas bawah dari prediksi linear, prediktor linear. Ini batas bawahnya, ini batas atasnya, upper bound ya. Kemudian ini untuk P tertentu, ini confidence bound untuk P peluang Y sama dengan 1 ya, peluang Y sama dengan 1, LBP, kemudian ada UBP ya, upper bound. Nah, sekarang ini kalau nilainya kita running seperti ini ya. Jadi kalau ini kita running, nah ini adalah batas bawah dan batas atasnya antara 0,75 sampai 0,91. Ini prediksinya sekian. Ini pada width, pada lebar 28,3. Oke, dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat C-bind-nya, plotnya, plot jitter. Nah, plot jitternya ini. Kemudian data plotnya. Data plot ini kisaran width-nya diambil dari 18 sampai 34 saja ya. Dari 18 sampai 34 nanti. Ya. Oke. Nah, sekarang LP-nya ya. Kemudian prediction probability-nya. Kemudian lower bound-nya ini, upper bound-nya ini. Ini untuk P tertentu, lower bound pada P tertentu, dan garisnya adalah ini. Ya. Ini garisnya. Ya. Ini garis prediction probability-nya untuk width dari 18 sampai 34. Ini. Ya. Kita ingin membuat sebetulnya untuk masing-masing titik di sini itu dari berapa, batas bawahnya, batas atasnya berapa. Ya. Nah, di sini muncul batas bawahnya bergaris merah ini ya. Kalau kita ambil tegak begini, ini untuk width 25. Lihat aksirannya di sini, batas bawahnya di sini, batas atasnya. Oke. Nah, itu yang mungkin bisa saya tambahkan untuk sedikit belajar regresi logistik ya, regresi logistik dengan paket aplikasi R. Terima kasih.